Oke, kita akan review sepatu yang sempat jebol sama Grant Williams dari Boston Celtics. What happened? He either went right through his shoe or he got hurt. Take a look at Grant Williams. Oh, yeah, shoe exploded. Shoe exploded. Is he okay? Big thing for me right now. Looks like the shoe. Asli dah, ini kotaknya kayak undangan nikahan gitu, ada covernya, susah lagi. Di setiap serinya emang ya ngasih kejutan, kotak-kotaknya itu beda-beda gitu. Dan sepatunya kali ini juga berbeda. Yo, what's good Abas di Indonesia? Baik lagi bersama gue Tobi Irvanto di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu Jordan 37. Harga retail sepatu ini di Rp2.889.000 dan Abas kalian kalau mau dapetin sepatu ini, gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi bawah. So far colorway yang udah rilis di Indonesia ada yang hair ini, terus habis itu ada yang light bone, dan ada yang Toronto. Tapi yang Toronto Raptors itu baru keluar yang GS sih, setahu gua. Nah, untuk siluetnya, setiap Air Jordan flagship selalu mengambil DNA dari seri-seri retro mereka sebelumnya. Dan di seri kali ini, mereka mengambil DNA dari Air Jordan 7. Nah, kalau misalnya yang gue lihat-lihat di sini, yang DNA Air Jordan 7-nya itu ada di bagian tang, terus abis itu ada di bagian padded collar, sama di bagian heel. Sisanya sih kayaknya udah modernisasi ya. Material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini, kita mulai dari outsole. Outsole-nya mereka menggunakan full solid rubber outsole, dan ini kalau gue lihat patternnya itu herringbone, tapi modified herringbone. Mirip kayak otak, tapi lebih mirip ke koral yang biasa di laut itu. Nah, kalau gua dorong-dorong, ini traction patternnya sih keras gila, dan mereka udah XDR, jadi udah pasti aman banget kalau dipakai outdoor. Dan setelah 3 seri mereka menggunakan Eclipse Plate 34, 35, 36, di seri 37 ini mereka menggunakan carbon fiber shank plate. Boom, harusnya lebih mentul-mentul ini. Lanjut ke midsole. Midsole-nya ini mereka menggunakan Phylon midsole sebagai carrier-nya. Di bagian dalamnya ini mereka melakukan banyak sekali perubahan. Di bagian depannya, di bagian forefoot, mereka menggunakan Zoom Strobel, lalu di double stack dengan Zoom unit di bagian forefoot-nya. Sedangkan di bagian heel-nya mereka emang mau mamerin banget Formula 23 mereka dipakai di bagian heel yang sebelumnya ada di serinya Jordan Luka One. Untuk bagian uppernya, jujur ini bagian yang paling mengecewakan dari sepatu ini. Dia feels-nya so cheap dan plastiki parah. Tapi di sisi lain positifnya ini pasti bakal breathable banget. Dan kalau misalnya Abas kalian mau mismatch sama kaos kaki yang sekarang kan banyak banget tuh motifnya, itu bisa banget. Kemudian ada penggunaan bahan synthetic leather mengelilingi sepatu ini, dan ada fuse overlay yang jujur ini nggak ada gunanya banget sih, kayak cuma buat aesthetic purpose doang. Jujur gue sih berharapnya penggunaan synthetic leather lebih banyak di sepatu ini, kayak contoh di high-wear area-nya mereka, dan penggunaan lino weave-nya di beberapa tempat aja, jadi tidak mengurangi ventilasi sepatu ini. Material tali mereka menggunakan bahan flat laces, dan ini nggak berasa premium sih sama sekali, tapi sisi positifnya ya mereka nggak gampang lepas. Untuk material lidahnya sendiri mereka menggunakan double mesh. Mesh yang luar mereka lebih rapat-rapat gitu, kalau bagian dalamnya itu mereka lebih terbuka dan gede-gede. Untuk padding di bagian lidahnya ini tipis banget jujur, dan ada yang unik. Ini paddednya itu di bagian luar lidahnya dan bukan di bagian dalam. Jadi di bagian dalamnya itu kayak nggak berasa empuk sama sekali. Rata aja, datar. Nah, untuk di bagian collar area-nya ini sendiri, gue jujur bingung banget gimana jelasinnya. Secara kan dia ngambil DNA dari Jordan 7 kan. Jadi kalau di Jordan 7 itu sebenarnya kan mereka kan kayak low cut, cuman ditambahin kayak flap gitu supaya dia kayak high cut. Nah, kalau di sini sih di bagian flapnya itu mereka ada paddednya, tapi di bagian bawahnya ya ada busa sedikit gitu. Nah, kalau di bagian heel-nya, mereka baru ada busa nih di bagian heel-nya dan sculpted juga.
Untuk insole-nya sendiri, ini nggak bisa gue copot sih, karena dia dilem. Tapi kalau gue pencet-pencet, nothing special, regular ortholite aja. Untuk di bagian heel-nya ada internal TPU heel counter. Internal TPU heel counter-nya ini dia pendek, kayak tadi gue udah bilang, jadi dia tuh kayak sepatu low cut, cuman plusnya dia punya internal TPU heel counter itu lebar sampai ke samping sini. Gitu, jadi keras-keras gitu. So far sih harusnya aman. Terakhir, detail-detail apa aja yang ada di sepatu ini, di bagian outsole-nya mereka ada tulisan Air Zoom, terus habis itu ada logo Jordan Jumpman-nya itu di bagian heel-nya. Lalu di bagian heel ada tulisan-tulisan nih, Scoring Champ, MVP, Back to Back, sama Gold Medal. Nah, kalau misalnya di bagian outsole bagian depan ini minor banget nih. Nggak kelihatan sih, ada kayak dot 2 sama 3. Terus abis itu di bagian heel-nya, ada logo Mini Jordan sama ada tulisan AJ37. Kalau di bagian uppernya, di bagian forefoot depannya ada tulisan AJ37. Lalu di bagian tang ada logo Jordan, itu di bagian luar, tapi di bagian dalamnya ada tulisan Air Jordan. Nah, di bagian tang atasnya ini ada garis 2 dan di belakangnya ini ada 3, di kiri kanannya sama. Lalu di bagian heel-nya ada tanda tangannya Michael Jordan dan di heel pull tab-nya ada logo Jordan. Untuk di bagian insole-nya mereka ada sablonan logo Air Jordan Jumpman. Oke, sekian ini share review dari Jordan 37. Kalau dari segi siluetnya, kalau dipakai buat jalan sih asik ya. Entah kenapa kalau misalnya Jordan Brand kalau ngeluarin sepatu meskipun kelihatannya bulky, tapi emang series Jordan itu mungkin ada sedikit memfokuskan untuk casual wear-nya juga ya. Untuk fashion lah istilahnya. Jadi keren-keren aja gitu menurut gue. Tapi kalau gue pribadi untuk pakai sepatu ini kayak enggak banget, karena gue butuh something premium di upper materialnya, nggak cuman soal breathable. Dan minusnya sepatu ini, dia pastinya nggak waterproof, karena bolong-bolong. Jadi kalau kena becek, kena hujan, dan lain-lain, ya basah. Nanti kalian bengi. You serious? Thank you banget udah nonton video ini, dan jangan lupa untuk support kita terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, comment, dan share. I'm Tobi Irvanto, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga asupan basket kalian minggu ini cukup.